Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatiatul Hidayah dari Universitas Wahid Hasim, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ingin sedikit menyampaikan mengenai materi teori hubungan internasional. Dalam satu dunia akan ada banyak teori atau cara bagaimana kita memahami dunia, menjelaskan kejadian atau suatu fenomena. Setelah terjadinya Perang Dingin, semakin banyak pendekatan dengan cara pandang melalui kacamata realisme, liberalisme, konstruktivisme, marxisme, dan feminisme. Nah, salah satu yang akan kita bahas dalam video ini adalah teori neoliberalisme. Kalian udah tahu nggak sih teori neoliberalisme itu apa? Yuk kita bahas. Neoliberalis muncul sebagai ideologi pada akhir Perang Dunia Kedua, bahkan sudah mulai digantikan sebagai praktek pada awal abad ke-20. Aliran baru berdasarkan pada ide-ide dari ekonomi Inggris yaitu John Maynard Keynes yang pada tahun 1930-an merevisi sebagian gagasan neoklasik yang sebelumnya dia dukung. Kebangkitan kembali liberalisme klasik dapat dilihat melalui pemikiran dua Friedrich von Hayek dan juga Milton Friedman. Mereka mengklaim bahwa perekonomian akan menyelesaikan masalah sendiri jika dibebaskan dari distorsi pasar yang berasal dari intervensi negara atau intervensi labor union terhadap fleksibilitas dari pasar tenaga kerja. Neoliberalisme muncul dengan fokus pandangnya kepada institusi internasional yang terlihat berperan penting dalam interaksi internasional, sehingga neoliberalisme menjadikan institusi internasional sebagai alat untuk menjalin kerjasama antar aktor internasional. Asumsi pandangan neoliberalisme, yakni institusi internasional, dapat menjadi wadah untuk memfasilitasi kerjasama antar negara dan mewujudkan perdamaian internasional. Prinsip utamanya yaitu optimisme terhadap kemungkinan kerjasama antar negara dalam situasi sistem internasional yang anarkis. Asumsi dasar neoliberalisme terbagi menjadi 5, yaitu neoliberalisme meyakini bahwa negara merupakan aktor paling penting. Negara merupakan aktor rasional. Politik internasional seringkali ditandai oleh masalah aksi bersama dan dipengaruhi oleh karakter anarki dari sistem internasional. Politik internasional secara substansi ditentukan oleh struktur kepentingan negara. Dampak dari struktur negara anarki dipengaruhi oleh jumlah aktor, institusi internasional, dan tingkat ketergantungan. Nah, sekarang kita akan membahas analisa tentang neoliberalisme. Paham neoliberalisme memfokuskan pada pasar bebas dan perdagangan bebas, menunjukkan hambatan untuk investasi dan perdagangan internasional agar semua negara mendapatkan keuntungan melalui efisiensi perdagangan dan mengalirnya investasi. Pada kebijakan luar negeri, neoliberalisme erat kaitannya dengan membuka pasar luar negeri dengan cara politis, menggunakan tekanan ekonomi, diplomasi, atau intervensi militer. Pembukaan pasar merujuk pada perdagangan bebas. Neoliberalisme secara umum berkaitan dengan tekanan politik multilateral melalui berbagai lembaga pengelolaan perdagangan seperti WTO atau Bank Dunia. Ini mengakibatkan berkurangnya wewenang pemerintah. Dari pemaparan di atas, neoliberalisme adalah salah satu perspektif dalam hubungan internasional yang hadir dan memberi tantangan kepada cara pandang neorealisme terhadap struktur sistem internasional dan bagaimana implikasinya terhadap perilaku negara. Berbeda dengan neorealisme yang skeptis terhadap kerjasama di bawah sistem internasional yang anarki, neoliberalisme justru melihat adanya peluang kerjasama, terutama melalui fasilitasi institusi internasional. Nah, itu tadi sedikit materi tentang neoliberalisme yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.